mau ngobrol-ngobrol dulu sama Kuku. Sejujurnya ya, saya sudah berteman cukup lama dengan Kuku. Kenal juga sudah lama. Tapi ini konten pertamanya kami berdua. Dia kan agak-agak ofensif orangnya ya, sama yang lainnya. Saya belum tahu ini dia memperlakukan saya seperti apa. Jujur aja saya masih kepikiran juga. Seakrab gak ya? Halo bro. Kalau gitu sih, halo bro. Ya, apa yang saya bilang tadi juga saya membagongkan. Apa itu aplikasi untuk saudara gitu? Halo bro. Ada halo. Nah itu, kan ada halodoc. Oh halodoc dengan halo bro. Itu untuk dokter dan untuk saudara gitu. Bukan, maksudnya kan kita sudah kenal lama, jangan gitu-gitu amat sih kok. Selamat datang di Belum Tahu, di mana banyak hal yang lu sudah tahu, banyak juga hal yang mungkin lu belum tahu. Dan kali ini kita sudah kedatangan Ari Kriting. Ari Kriting. Itu pasti bukan nama asli kan? Bukan. Arinya nama asli. Enggak, Arinya juga bukan nama asli. Asli. Enggak, pasti copotan dari nama benerannya. Tidak. Ini copotan nama. Tidak, saya nama panggilan dulu baru dibikin nama beneran. Ya nama panggilan kan berarti Ari tuh. Bukan nama asli dong. Betul. Ya kan nama panjangnya siapa? Satriadin. Satriadin. Nah itu dari itu kan berarti. Iya. Ini bukan Ari, bukan nama asli itu. Tetap aja nama panggilan, bukan nama asli. Tapi saya Gak mungkin di akta Ari. Tapi saya Ari. ada juga sih, tapi tidak. Ya Ari Untung. Emang Tapi Ari kan- Untung ya itu. Ya dia emang namanya gitu. Emang Tapi namanya saya dibikin tuh namanya Ari dulu baru Satriadin. Bagaimana tuh? Tapi di KTP apa? Satriadin. Ya udah. Ya mungkin banyak yang udah tahu artis kan? Artis. Banyak yang udah tahu kan Ari artis ini siapa? Ari Kriting artis ini siapa? Karena artis kan banyak. Ya. Ada juga mungkin yang tidak tahu karena kan penduduk Indonesia banyak 300. Betul. Penduduk Indonesia banyak. Yang tidak tahu banyak, yang tahu juga banyak. Mungkin yang tidak tahu dulu siapa itu Ari. Yang tidak tahu saya biasanya itu ini. Meremehkan maksudnya. Bukan meremehkan. Ada yang tidak. Enggak, ini silakan perkenalkan diri buat yang tidak tahu gitu. Silakan. Halo, saya Ari Kriting buat yang tidak tahu. Tapi biasanya yang tidak tahu itu. Ya enggak, terus jadi orang jadi tahu. Enggak juga kan Ari Kriting apa gitu, siapa Oh, gitu. iya. Halo, saya Ari Kriting, saya komedian. Saya stand up komedian. Gitu Halo. aja. Saya dari Sulawesi. Buton, Udah. Bau-bau. Udah. Saya SD 1 Bone-Bone. Ya mau apa ini yang nonton alumni SD 1 Bone-Bone semua? Enggak juga kan. Katanya tadi Ya biar kan orang enggak tahu. semuanya tahu juga Bone-Bone di mana gitu. Di Sulawesi Tenggara. Ya sekarang jadi tahu. Iya, makanya. Bagus tuh. Apa? Ya udah itu berarti. Kita akan bahas 3 topik di mana nanti setuju atau enggak terhadap topik itu. Boleh. Dan sebelum memulai, harap tanda tangan di sini sebagai persetujuan untuk ditandakan pertanyaan ini. Taruh di sini. Ya di mana lagi? Mau tanda tangan di bank pakai tempelan. Pakai tanda tangan asli. Ini Satriadin ini S depannya ini. Betul. Ya udah bukan tanda tangan asli berarti emang benar ya. Udah kita mulai topik pertama. Influencer itu overpaid, setuju nggak? Influencer itu overpaid. Influencer itu bayarannya terlalu mahal. Tidak, saya tidak setuju. Kenapa? Saya tidak setuju. Kenapa? Untuk mempromosikan sesuatu kan? Iya, untuk mempromosikan sesuatu kayak untuk dia dibayar untuk melakukan sesuatu. Tidak, menurutku untuk satu dan lain hal tidak overpaid kok. Satu dan tidak lain halnya itu apa? Misal nih bro, Misalkan apa? orang kalau biaya cetak brosur berapa sih satu brosur? Terlanjung di mana? Di Wellen, di Snappy apa di mana dulu nih? Iya di rata-rata deh, rata-rata Rp200. Rp200 tuh. Rp200 kan? Katakan Rp200. Berarti untuk menginformasikan sebuah produk yang bisa menyasar 1 juta orang harus 200 kali sejuta. 200 juta. 200 juta. Brosur. Itu baru brosurnya loh, baru biaya cetaknya, iya. belum biaya baginya, belum distribusinya. Nah, kalau lewat sosial media, kan untuk membayar
untuk punya satu konten yang 1 juta view itu kan nggak harus bayar 200 juta. Betul. Jauh di bawah itu. Betul. Artinya kalau di-compare dengan realnya, harusnya tidak overpay dong. Ya tapi kan untuk 1 juta nggak mesti sewa influencer. Bisa aja dari dianya sendiri. Nggak pernah lihat IG tukang cetak ya? Atau nggak pernah lihat IG tukang promo ya? Ada restoran-restoran aja yang 1 juta view juga ada tanpa nyawa influencer. Ayo. Iya, tapi kan maksudnya kalau dia promo di akunnya dia kan artinya yang lihat orang yang sudah follow, yang sudah tahu dong. Yang udah follow, yang udah tahu juga belum tentu 1 juta, apalagi ketahuan jualan. Ini mah influencer jualan mulu. Udah, males gue lihat, gue merem lu biarin gitu. Walaupun view-nya banyak, bisa aja dia merem, biarin aja gue nggak lihat gitu. Apa yang dia tidak lihat? Itunya apa yang dia sampaikan. Kalau tuh udah dibayar orang, misalkan dibayar produk, ini tolong story gini 100 juta ya. Ya udah, kemahalan. Influencer segitu. Tapi ada Bayangkan influencer dibayar segitu mahal, sedangkan gaji guru aja kecil. Yang lebih gede harusnya gaji guru. Minimal sama lah sama influencer. Karena bisa menginfluence bangsa menjadi lebih baik dibanding menginfluence bangsa untuk membeli suatu produk. Apalagi produk Zionis. Kalau ada, untungnya nggak ada sih influencer yang kayak gitu. ada juga. Ada ya? Tapi kalau menurutku sih, maksudnya kan ini kan kita bicara industri swasta, pihak swasta. Iya. Pihak swasta kan sebenarnya tidak punya tanggung jawab moral secara langsung untuk bertanggung jawab terhadap nasib guru atau Memang tidak punya. pemerintah yang punya tanggung jawab itu kan. Betul. Artinya kan upaya dari sebuah produk itu kan untuk memperkenalkan produknya seluas-luasnya dengan cara yang mereka rasa paling efisien. Betul. Kalau mereka membayar influencer semahal itu dan dia rasa worth it, ya nggak masalah dong. Maksudnya itu kan hak dia sebagai pihak swasta. Kalau dia merasa ini, nggak mungkin pihak swasta itu mengeluarkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Betul. Tapi itu berarti tergantung standar yang sudah terjadi. Itu standar yang di awal udah segitu, udah tinggi. Ya gimana mau nurunin standar? Kalau semuanya ngerasa itu yang normalnya segitu, yang normalnya harga dikeluarkan untuk promo ya segitu. Tapi kalau masih ada yang belanja marketing dengan cara seperti itu kan artinya berarti memang mereka masih merasakan benefitnya dong. Tidak mungkin mereka membayar sesuatu yang nggak ada benefitnya. Misal, seorang aktor berapa sih dibayar? Kalau kemampuan aktingnya itu bisa dicari yang lebih murah, mungkin orang kan memilih yang lebih murah. Tapi kalau misalnya dia nggak bisa cari padanannya, pasti dia merelakan mengeluarkan uang sebanyak itu untuk bisa mendapatkan. Kalau itu kan aktor tidak dapat diukur juga. Kalau memang sudah suka secara visual, suka secara performance-nya, ya itu tidak bisa diukur. Itu based on taste dan based on penilaian dia sendiri sebagai seorang director atau produser mungkin. Sedangkan kan kalau itu influencer dengan influencer kan si yang produsen dinilai angkanya juga, angka dia bisa reach berapa audience. Betul. Dan maksudnya itu kan call-nya kan bukan di influencer. Sebenarnya call-nya ada di produsen gitu. Emang kalau dari awal saya menyalahkan influencer, tidak. Kan saya menyalahkan secara overprice-nya aja. Influencer itu dibayar terlalu overprice. Ya kan bukan berarti saya menyerang influencer. Kenapa Anda mikir saya menyerang influencer sih? Ya maksudnya mikirannya kemana-mana sih, negatif aja. Katanya orangnya santai tapi negatif. Negatif tuh bisa juga sok kalem, kayak tetangga bilang, ibu ini beli mobil mulu, kerja aja enggak. Itu kan kalem tapi negatif. Iya kan, saya tidak begitu. Enggak. Tidak, maksudnya ini saya menjelaskan bahwa kadang-kadang kita merasa itu overpay, tapi kan kadang-kadang kita merasa, berarti pernah ngerasa juga. Saya tidak pernah. Ya siapa yang nanya? Ya kan kadang-kadang umum. Ya ini kan diskusi. Ya diskusi kan nggak mesti tentang lu. Bisa juga kita diskusi ngomongin orang, ngomongin warga. Kita diskusi tentang apakah itu overpay apa enggak kan? Overpaid, iya, overprice apa enggak? Overprice apa enggak? Overprice, ya. Iya itu. Menurutku enggak, karena bisa dikomparasi dengan kalau itu tidak dilaksanakan di digital bagaimana? Itu loh. Ya, poinku di situ kan. Poinku juga bisa aja nggak usah nyawa influencer. Ya udah lakuin aja marketing yang bisa. Dia butuh memasarkan produknya, memperkenalkannya ke banyak orang. Ya udah kan bisa tanpa harus mahal-mahal juga. Ya bagaimana ya kalau misalnya dia mahal, dia bayar nih influencer 100 juta. Tapi yang kemudian feedbacknya ke dia bisa 5M. Kan dia untung. Diukur dari mana 5M? Bisa jadi 5M. Omsetnya dia dong. Ya omsetnya bisa jadi bukan karena itu. Diukur dari mana kalau itu benar-benar karya 100 juta dia? Tahu dari mana omsetnya 4M bukan dari salah satunya dari faktor? Ya makanya nggak ada dapat diukur kan. Ayo gimana? Itu aja nggak tahu, ngapain
udah bayar 100 juta tapi nggak tahu itu dari sisi influencer apa nggak masuknya. Tapi yang orang harus paham bahwa influencer itu lebih terukur dan lebih secara statistik lebih bisa dipertanggungjawabkan. Gimana Karena caranya? misalnya nih, slot promosi di TV, Ah, di TV nih, televisi. Ah. Itu kan media yang jangkauannya juga luas. iya. Itu per 30 detik itu puluhan juta loh. Per 30 detik. Terus? Sementara kalau di influencer, itu dia bisa tayang ya sepanjang masih ada akun Kalau itu. nggak dihapus, ada juga influencer yang ngapus. Ya kan Ada perjanjiannya. kontraknya, Iya, iya. ada kontraknya. Artinya kalau dia pasang itu iklannya, misalnya dia bayar 100 juta untuk 1 tahun. Konten tersebut ada di tempatnya influencer. Ya 1 tahun konten itu akan tayang terus. Tapi tetap nggak Kalau bisa di diukur TV kan. 30 detik, Mau bro. 30 detik, mau 1 tahun juga nggak bisa diukur kan. Gimana cara ngukurnya? Nah, kalau di influencer itu kan ada apa namanya ya? Apa sih namanya? Kita punya lihat-lihat view-view itu apa sih? Bukan red Ada card. statistik itu dan segala macam. Insight. 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 Ah. Kan ada insight dilihat, oh yang nonton ternyata 1 juta orang. Wah, oke nih. Kalau di TV rating doang, tapi kita nggak tahu ini ratingnya yang nonton bener. Salah, tetap yang nonton 1 juta kan belum tentu tahu convertnya berapa. Makanya adanya gunanya link dari si influencer gitu harus jawabannya lo. Ah, itu bagus itu. Nah itu harusnya gitu, masa harus dari gua juga. Gua kan sekarang lagi kontrak sama lu, masa lu harus ngasih jawaban juga kalau lu. Ibaratnya misalkan lu Israel, gua Iran, masa gua kasih bantuan juga kalau lu? Iya, iya. Ya kan gitu, harusnya lu dong yang itu. Lu harusnya bilang makasih ke gua. Udah ngasih untuk ini lu tadi jawaban. Nah, itu maksud Untuk menjawab itu. Tahu kan link? iya, Link, masuk oh akal. kalau Itu ngeklik masuk link akal. ini udah ke-track, berarti kalau Betul. pembelian dari dia segini, Betul, berarti betul. worth it, gitu. Betul. Tapi kan ada juga yang hanya lihat Oh, sosok mau tetap ngelawan. bukan. Apa Kan coba? ada dua. Apa? Fungsi iklan di sosial media itu ada dua. Apa? Yang pertama untuk sales yang lewat apa tadi? Link itu, Link itu. pokoknya link dari Berarti dia convert to sales. Ah. Yang kedua adalah awareness. awareness. Itu tahu. Jadi kan Tahu. tidak selamanya benefitnya itu adalah Tapi awareness sales. is bullshit. Nggak ada gunanya awareness. Bisa. Buat apa awareness mulu, nggak ada yang beli. Ya Harus kan? ada tetap ke sales, apalagi index ekonomi. Awareness is dead, udah. Betul, tapi kan orang itu akan beli sebelum tahap kebeli itu tahu dulu. Bagaimana ada dia yang mau nggak beli tahu kalau- langsung beli. Nggak mungkin lah. Lah gorengan di depan, lu nggak tahu kan ibu-ibunya? Lu nggak tahu kan dia jualannya apa? Ketika lu mau berbuka, lu kan beli aja itu. Bisa jadi. Lu nggak tahu udah kenal dia SD-nya di mana. Lu nggak kenal dia gorengan yang enak apa nggak, lu akan beli aja dengan lihat pertama, udah. Iya, tapi kan tidak semua produk gorengan. Ya emang tidak semua produk juga yang ada di TV-TV dan yang ada dijual influencer sama aja. Nggak, tidak semua awareness itu. Yang penting. Tapi menurutku itu hukum ekonomi. Kita kembali ke hukum ekonomi. Ada penawaran, apa sih hukum ekonomi? Ada apa? Ada supply, ada demand. Demand. Ada supply, ada demand. Kenapa kemudian influencer bisa supply? Karena ada demand, ada permintaan. Nah itulah. Jadi menurutku sih itu akan kembali kepada faktor ekonomi aja, bahwa selama masih ada demand untuk influencer membantu memasarkan marketing dari sebuah produk, maka pasti ada. Berarti itu ya. Dan poin utamanya adalah ketika itu swasta nggak ada salahnya. Iya, betul. Gimana kalau influencer pemerintahan kalau gitu? Kalau itu ya, kalau itu 50-50. Menurutku Apanya itu 50-50? Apanya 50-50? Gagasan yang mereka sampaikan itu apakah mereka percaya itu atau hanya Hanya sekedar dibayar. orderan aja? Emang kalau dipercaya mah berarti nggak usah dibayar dong. Betul, betul. Tapi kan bukannya ada budget untuk influencer pemerintahan, ada nggak sih di dunia ini? Saya tidak tahu karena saya tidak pernah terima. Kayaknya nggak ada tau. Saya tidak pernah ngambil dan tidak pernah terima. Pernah ditawarin, Berarti ada kalau pernah ditawarin. jujur-jujur aja pernah ditawarin. Tapi kita tidak ambil. Ya karena itu tadi kita nggak punya trust terhadap gagasannya. Yang nawarin. Iya. Kalau menurutku sih ya hak setiap orang. Misalnya mereka percaya sama gagasan pemerintah hari ini. Ya nggak apa-apa kalau mereka mau bantu promoin. Kalau ternyata dia disupport dengan Duit. untuk operasional juga ya nggak apa-apa gitu. Maksudnya itu hak masing-masing warga negara. Kalau disupportnya dengan terlalu mahal banget gimana?
Karena ya itu kan influencer segitu emang gitu, gimana? Lebih kepada menurutku ya, untuk hal seperti itu, apakah dia yakin dengan gagasan itu atau mereka hanya sekedar menjadi corong? Selama dia yakin dengan gagasan itu, menurutku itu tidak masalah, itulah demokrasi. Tapi kalau misalnya mereka tidak yakin dengan gagasan itu, tapi karena duitnya, ya udahlah karena duitnya aja. Itu menurutku ya ada Ada tanggung jawab ada sendiri. tanggung jawab sendiri Biarkan karena orang itu yang nilai. iya. Dan itu nggak ada yang salah dari sisi manapun. Ya menurutku nggak ada yang salah. Kalau itu pilihan demokrasi aja, pilihan demokratif. Yang masalahnya kan ada beberapa orang yang kita tahu gagasannya nggak di situ. Tapi kenapa dia ada di situ ya hanya karena faktor Uang. aja. Itu yang menurutku cukup menyayangkan. Tapi apakah itu salah atau tidak itu balik ke haknya dia aja gitu. Tapi kalau akhirnya dia jadi dihujat karena itu nggak masalah dong. Hak yang ngehujat juga. Hak yang ngehujat juga Ya resiko udah, pekerjaan. Iya, makanya nggak usah ngerasa jadi playing victim. Betul. Ya udah. Betul. Udah kita untuk ini kayaknya 50-50 itu agree. Karena menurut saya juga tidak sepenuhnya salah jika influencer itu terlalu mahal. Betul. Tergantung konteksnya. Ya udah, Ya. boleh, fine, nggak masalah. Tapi kedua, yang kuliah lulusnya lama itu lebih sukses dari yang lulusnya cepat. Setuju apa enggak? Jadi yang kuliah nggak lulus-lulus itu akan lebih sukses dibanding yang kuliah lulusnya cepat. Setuju apa enggak? Tidak sepenuhnya setuju. Harus setuju atau enggak di sini? Harus stance kepada salah satunya. Mau yang setuju apa enggak nih? Orang yang lulus lama akan Orang yang lulus lama akan lebih sukses dibanding orang yang lulusnya cepat. Tapi lulus ya, setuju. Setuju. Tapi lulus. Tapi lulus. Tapi lulus. Yang lulusnya lama. Tapi lulus. Setuju. Setuju. Kenapa? Karena dia lebih punya banyak waktu untuk belajar. Lah, emang yang udah lulus nggak bisa belajar? Kadang kalau sudah bekerja, Malah mungkin belajarnya lebih giat, makanya dia bisa lulus lebih cepat. Walaupun yang lulusnya lama bukan berarti tidak belajar ya. saya lulus lama. Belajar nggak? Belajar? Ya udah. Itu kan contohnya. Iya. Tapi kenapa lulusnya lama-lama? Nah, karena saya merasa begini, menurutku ya, lulus lama atau lulus cepat itu sebenarnya itu kan adalah takaran kuantitatif. Ini nggak tahu-tahu ngomongin sama dengan MC kuadrat. Iya. Relativitas tahu-tahu. Tapi kapasitas otak itu adalah kualitatif. Kemampuan berpikir, nalar, gagasan, wawasan, kemudian visi, itu sesuatu yang sifatnya kualitatif. Nggak bisa ditakar dengan sesuatu yang kuantitatif. Tahu dari mana orang yang lulus cepat ini lebih punya visi daripada yang lulus lama? Exactly, itu dong pertanyaan gua. Iya, makanya orang yang lulus lama, menurutku dia punya kesempatan untuk... Karena kan selama ini yang menjadi masalah itu adalah orang selalu melihat orang yang lulus cepat lebih pintar daripada orang yang lulus lama. Nggak ada yang ngelihat gitu. Secara general seperti itu dong. Secara general seperti itu dong. Orang lulus 4 tahun, wah cerdas tuh orang tuh. Belum tentu. Menurutku orang yang lulus lama, justru dia lebih punya wawasan, kan dia lebih punya ruang waktu untuk belajar. Emang orang yang lulusnya cepat nggak punya ruang waktu itu juga? Siapa tahu punya juga. Siapa tahu dia mempercepat itu biar bisa mempunyai ruang waktu untuk mikir lebih fokus lagi. Untuk Kebanyakan mempercepat itu supaya bisa langsung kerja atau apa. iya, Nggak ada salahnya. supaya nggak bayar kampus. Emang nggak bisa belajar sambil bekerja? Bisa. Berapa deh angka pengangguran di Indonesia? Yang jelas lebih dari 19 juta. Ya, pastinya Iya kan? sih. Nah, terus maksudnya apa? Pengangguran karena lulus cepat gitu kan? Ya angka pengangguran juga bukan berarti dari lulus cepat. Kalau dia tidak lulus cepat ya, angka pengangguran kita pasti lebih sedikit karena mereka masih statusnya mahasiswa. Makanya jangan lulus cepat. Emang angka pengangguran dari orang yang lulus? Ya iyalah. Ya iyalah. Juga. Emang parameternya itu. Iya dong. Status itu ada pelajar, mahasiswa. Baru habis itu kalau misalnya dia sudah lulus lagi jadi mahasiswa dan dia tidak punya pekerjaan, baru tuh dia bisa masuk kategori pengangguran. Berarti solusi untuk menghilangi pengangguran di Indonesia adalah dengan tidak lulus-lulus. Betul. Itu otomatis. Kalau itu otomatis. Kalau begitu tinggal di-encourage saja. Kalian mahasiswa tidak usah lulus-lulus ya. Betul. Bekerja saja terus sambil berkuliah nggak masalah. Betul. Kampus penuh gimana? Mau desek-desekan kuliah. Aduh gimana kak? Kakak saya dari tahun 2000. Kakak tapi saya 2021. Kok lama ya? Gitu. Biarin. Gitu gimana? Ya tidak masalah. Tidak masalah. Kampus sekarang concern kita apa nih? Kampus penuh. Kos-kosan penuh membludak. Yang bukos saya mau rebutan. Saya mau kos di situ, saya mau semuanya. Perputaran ekonomi berjalan. Perputaran ekonomi berjalan gimana kalau tadi supply dan demand-nya tidak ada? Over demand, supply tidak ada. Gimana? Ibu kos akan lebih bisa menerima banyak mahasiswa.
sekamar bersepuluh. Kayak imigran gelap. Terus malam-malam pada ngerokok di luar. Gitu, gimana nih nasib di negara ini? Lu kan luar WNI gitu. Iya. Gimana? Dan- Oversupply. Dan maksudku gini ya, kenapa memang harus buru-buru lulus? Ada tuh beberapa orang yang lulus cepet banget dari kampus. Berapa sehari? Enggak sehari, maksudnya sesuai jadwal. Tapi habis itu apa yang mereka lakukan juga? Apa juga yang mereka lakukan? Yang gitu. mereka lakukan kan bisa berbagai macam hal. Bisa melamar Apa? kerja, Ini bisa apa? membangun bisnis, bisa membuka mengencourage kelas. orang untuk sampah, pengelolaan sampah, untuk itu, untuk memperhatikan lingkungan, penghijauan. Kenapa ke situ? Ya kan kebanyakan begitu. Enggak, apa mana ada. Coba mahasiswa. Habis beasiswa miliaran-miliaran, habis itu setelah dapat beasiswa sumbangsinya untuk negara hanya untuk penghijauan. Itu kan nggak semua. Pengelolaan Yang dilihatnya yang sampah. gitu aja sih. Yang ke uploadnya soalnya yang gitu-gitu Maksudku, aja. menurutku nggak apa-apa kuliah lama aja, nggak apa-apa daripada kita jadi pengangguran atau kita keluar dan tidak tahu mau ngapain. Negara ini juga nggak memberikan banyak kesempatan, kita sudah tahu itu kan. Tidak banyak ruang. Orang selalu bilang kita lulus juga nggak ada ruang untuk berkarya di negara ini. Ya udah jangan lulus. Minimal kalau nggak lulus dia paling nggak bayar uang kuliah mulu. Apalagi kalau belum bisa menghasilkan, biar orang tuanya nggak usah bayar kuliahnya dulu. Itu bagian dari perputaran ekonomi. Perputaran ekonomi lagi. Kampusnya makin seneng, asik gak lulus-lulus. Makin banyak masuk duit. Tapi kan kita punya kesempatan juga untuk kerja sampingan. Saya dulu begitu, saya nggak lulus tapi saya kerja sampingan. Saya punya SPP bisa saya bayar sendiri. Penghasilan saya per bulan. Tidak semua orang seberuntung Anda. Tidak semua orang bisa Karena punya. mereka sudah keburu lulus. Enggak, yang nggak lulus juga banyak yang akhirnya nggak punya sampingan. Sampingannya cuman ke UKT kampus, datang-datengin. Iya, itu kan maksudnya bagian dari proses. Awalnya mungkin UKT kampus. Lama-lama kan mungkin dia Ada yang sampai mendok di situ terus. Mau ngeceramahin junior-junior, nggak lulus-lulus tapi. lah itu kan proses bagian dari apa namanya sumbangsinya untuk bangsa juga. Junior-junior itu siapa yang mau nyeramahin kalau semua senior lulus duluan? Mereka jadi nggak punya mentalitas. Lemah. Senior kalau udah 20 tahun gak lulus-lulus juga ngapain diceramahin? Ini kayak, ini orang kagak lulus-lulus ceramah-ceramahin 20 tahun. Mikirin dulu lu 20 tahun masih gak lulus-lulus gitu gimana? Esensinya kan orang harus melihat ini 20 tahun nggak lulus karena apa? Kita itu bangsa yang tidak menghargai proses. Kita itu mau semuanya tuh dinamis cepat. Tapi kita nggak melihat dampaknya itu apa. Semua kecepatan yang kita dorong ini, lulus 4 tahun, lulus 3 tahun. Tapi habis itu jadi apa? Kita tahu sistem negara ini belum mengakomodasi itu. Makanya nggak apa-apa. Senior yang 20 tahun itu, mereka menjadi paku bumi di kampusnya tuh. Menjaga bagaimana agar marwah kampus itu tetap ada. Jangan sampai yang keluar-keluar cepat ini tidak punya karakter. Mereka itu bukan dosen yang nasihatin mereka untuk punya karakter. Senior. Jadi kalau ku bilang ya, kampus itu kadang-kadang suka terlalu fokus sama hal-hal yang sifatnya normatif. Tapi yang kualitas, itu justru senior yang paling perhatikan. Jangan wes-wes, memang begitu. Tapi tetap harus ada kajiannya sih, karena tidak semua senior kayak gitu. Berapa persentasenya sih senior yang berkualitas dibanding yang emang ke kampus nongkrong doang gak lulus-lulus? Nggak pernah dikaji kan? Nggak pernah Itu, dikaji. ya, Harus ada kajian makanya. makanya menurut gue, Gimana kalau kajian yang keluar hanya 2%? Ternyata yang berkualitas dari nggak apa-apa. Yang penting kaji Tetap dulu. ambil itu 2%. Riset dulu tapi. Ya Riset udah, dulu. ya Menurutku ya, Indonesia itu paling malas bikin riset tentang bangsanya sendiri. Saya tuh, ini serius ya, jujur menurutku ya, harus diriset dulu. Sebenarnya kita itu sarjana S1, matang itu adalah lulus berapa tahun deh. Kalau di negara lain 4 tahun, di kita 4 tahun belum matang, ya nggak apa-apa. Kalau misalnya kita ternyata butuh, ternyata ada perubahan nih kita nih. S1 harus 6 tahun. Ya nggak apa-apa, yang penting ketika mereka lulus, mereka menjadi sarjana yang berkualitas. Heran saya, apa-apa diukur dengan kuantitas itu. Nggak apa-apa. Ya udah coba nanti kalau ada riset coba sini langsung kirim. Iya riset, menurutku PDF riset. -nya sini. Jangan sampai kita banyak pengangguran, susah berkembang, orang tidak bisa mencapai potensi terbaiknya itu gara-gara terlalu didorong untuk berhenti, selesai. Jalur pendidikannya selesai. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kamu lulus berapa tahun? 3,5. Berhasil. Berhasil? Saya Berapa tahun? 12 tahun. Piala Dunia 3 kali. 2006, 2010, 2014. Yang menangnya siapa aja? Itali, Jerman, Spanyol, Jerman. Hah, kok 3? Kok 4? 3. Itali, Spanyol, Jerman. Dukung mana? Argentina. Lah,
Tiga-tiganya? Kalah terus gimana? Ya, nggak Baru menang lulus kemarin. sih. Coba kalau lulus siapa tahu menang. Ya, Kalau lulus nih ya, waktu itu bisa dapat uang taunya dan bisa terbang ke Piala Dunia mendukung langsung Argentina. kayaknya tidak. Nah, kenapa? Kayaknya tidak. Kenapa? Saya tahu saya kalau lulus cepat itu pasti saya pulang kampung. Pasti. Ya pulang kampung, terus merasa Piala Dunia ini harus didukung, tonton. Messi mendapat semangat. Secara tidak langsung. Tahu kan semangat-semangat arwah dari supporter fans yang setia? Nggak ada. Ada satu titik di otak Messi yang kehilangan Ari support langsung ini yang membuat dia performanya tidak maksimal karena masih sibuk di kampus waktu itu. Seingatku ya, Argentina nggak masuk Piala Dunia karena lu nggak lulus. seingatku ya Bung ya, sepanjang pengetahuanku, tidak ada orang kampungku yang pergi nonton langsung Piala Dunia sampai nggak Ya, tahu ya. kamu bisa Kalau jadi ada. yang pertama. Iya, kalau saya sudah lulus tidak mungkin terjadi. Mungkin aja nggak ada yang mungkin. Nggak ada yang tidak mungkin. Ya ada kemungkinan, Ya, ada tapi kemungkinan. kecil kemungkinan. Sekarang katanya, saya kalau lulus 4 tahun pulang kampung, Hah. bagaimana saya akan berkontribusi untuk Dapat daerah kuis, saya? menang kuis. Ada kuis sayembara menang Piala Dunia nonton Argentina. Berapa possibility-nya untuk saya bisa dapat Iya, itu? mau 1 banding miliar ada 1 bandingnya itu juga kok bisa aja. Iya kan, tapi kan masa saya menggantungkan saya punya Nggak keinginan. menggantungkan, iseng-iseng aja. Tapi Iseng-iseng aja. iya, tapi kan itu tidak. Begini loh, kita kembali ke pertanyaan kita di awal deh. Ya, Apa tadi pertanyaan tadi awal? lulus lebih lama, lebih sukses dari yang lulusnya cepat. Nah, sekarang saya lulus lama nih. Saya bisa punya tabungan, saya bisa punya karir, saya bisa punya visi yang lebih jelas untuk terjun ke dunia profesional, iya kan? Setelah saya lulus lebih lama. Lalu saya bisa beli tiket Piala Dunia itu kalau saya mau. Tapi Argentina udah kalah kemarin 3-3. Masa iya sih? Ya, yang paling nggak di Piala Dunia yang Anda waktu itu nggak lulus Dulu. Iya. Ya kan kita tidak bisa mengulang waktu Ya, memang dong. tidak bisa. Tapi itu juga bisa terjadi. Siapa tahu Anda lulus cepat dan bisa melakukan itu semua juga. Nggak ada yang tahu kan? Saya menggantungkan harapan saya sama kuis yang kamu bilang tadi. Ya nggak apa-apa. Lah ngapain? Itu kan kepastiannya, probability-nya lebih kecil daripada saya berkarir dong. Yang berkarir sekarang kan juga waktu itu juga belum kepikiran ketika belum lulus. Akan seperti ini. Sama aja. Iya, tapi kalau saya lulus cepat, saya yakin saya tidak punya karirnya saya hari ini. Ya udah. Tapi kita nggak tahu sih, namanya takdir Tuhan kan, kita nggak bisa Nggak ada yang tukar-tukar. tahu, iya. Kita tidak bisa Tidak bisa tukar-tukar. tahu, iya. Iya. Ya pokoknya saya sih tetap nggak setuju karena balik lagi sih kalau Kalau saya sih riset dulu. Lulus cepat dengan lulus lama ini, komposisi waktunya itu seberapa? Riset dulu deh. berdasarkan riset lagi ya pokoknya. Harus riset dulu menurutku. Kita kalau misalnya hanya berpegang teguh sama standarnya orang semua begini 4 tahun memang. Tapi apakah itu berkualitas apa tidak kan kita nggak pernah punya risetnya gitu. Ya udah, harus diukur dengan itu ya berarti. Harus diukur dengan itu. Untuk ini kita 50-50 itu 50-50 agree lagi tuh. biarin. Oke, setuju aku. Oke. Untuk topik ketiga, saya yakin ini tidak akan ada 50-50-nya. Ini pasti, ini harus ada jawaban pasti kalau ini. Dan saya akan dengan sepenuh jiwa mencoba statement 3 ini. Topik ketiga ya. Naga itu ada. Ada. Ini ke ujung dunia saya kejar. Ada. Nggak ada. Kenapa naga itu ada? Nggak ada. Kok bisa naga itu nggak ada? Kok bisa ada? Kok bisa ada? Mana kalau itu naga ada di kucing depan. Kalau naga itu ada gimana? Kok naga bisa ada? Bro. Apa? Naga kaki, naga apa? Naga pun nggak ada. Sekarang pertanyaannya, kita mulai menguliti dari hal-hal yang sifatnya ilmiah dulu ya. Oke. Apa? Ini akan menjadi sebuah pembicaraan yang sifatnya ilmiah. Iya, boleh. Saya terima. Sekarang saya tanya. Black hole ada nggak? Ada. Pernah lihat nggak? Pernah dipublikasi oleh NASA dan kelihatan. Ada. Pernah lihat jadinya. Pernah lihat nggak? Secara langsung tidak, tapi kan ada fotonya. Naga ada fotonya nggak? Ada. Ya ada. Tapi kan itu fiksi, bukan foto burem. Gravitasi ada nggak? Gravitasi ada. Pernah lihat nggak? Yang nggak bisa dilihat, gravitasi kan dirasakan. Seperti kehadiran Tuhan. Betul. Ya. Artinya apa? Cara menginterpretasikan segala sesuatunya itu. Betul. Ya, cara menginterpretasikan segala sesuatunya itu tidak sesederhana bilang sesuatu itu kasat mata atau tidak. Orang selalu
Apa naga itu nggak ada? Kalau ada mana buktinya gini? Kalau Tidak ada segala mana sesuatunya- buktinya? Tidak segala sesuatunya itu kasat mata Tapi semudah tidak bisa semudah membandingkan dia gravitasi diraih dan oleh naga. semudah dia diraih oleh panca inderanya kita, nggak bisa sederhana itu. Tapi kan naga itu bentuk binatang bahkan. Binatang bukan? Betul. Ya udah berarti harus ada dong wujudnya. Oke. Seperti orang yang mempertanyakan Bigfoot. Sekarang saya tanya, Apa? T-Rex ada nggak? T-Rex ada. Mana Tulangnya buktinya? ada. Naga ada nggak tulang? Bagaimana bentuknya T-Rex? Saya tanya. Kayak ayam. Yang di Jurassic dari Park itu mana? palsu. Iya betul. Tahu dari mana? Kayak ayam. Tahu dari mana kayak ayam? Tahu dari peneliti. Ada yang meneliti naga. Penelitinya ada. Masa? Ada. Nama latinnya naga apa? Verbetus spiritus apa? Nggak ada. Kalau di Tyrannosaurus Rex ada nama latinnya. Nama latinnya dia dragonfly. Naga terbang, dragonfly. Itu mana bahasa Inggris, bukan bahasa Latin. Iya itu bahkan ya. Nggak ada. Gini, kita bicara dari sudut pandang ilmiah. Bagaimana Ilmiah ceritanya? Ada sebuah visualisasi, visualisasi yang tersebar di semua peradaban dunia. Betul. Tapi peradaban dunia itu bahkan tidak pernah saling bersinggungan satu sama lain. Karena itu disebar melalui perdagangan. Ada satu orang yang mikirin naga bentuknya seperti ini. Wah, naga gini nih, saya gambar. Dan dia bawalah ketika berdagang. Dari timur ke barat dan semua. Dia bawa itu gambar. Siapa yang berdagang sama orang Inka? Inka yang kereta. Bukan, itu KAI. Inka mana nih? Inka Kristi. Inka ini. Maya Suku deh. Maya. Suku Maya. Emang mereka ada percaya naga? Ada. Ya, Visual naga di dalam kebudayaannya mereka. Afrika ada, Indian ada, kemudian Viking ada, dan bahkan jauh sebelum mereka saling berinteraksi satu sama lain. Karena itu wujud yang mungkin terlalu easy buat orang untuk memikirkan ke sana. Kayak ular kepala 3 juga nggak ada. Tapi itu kan tidak semua kebudayaan punya. Ini naga ini ya, di semua peradaban ada. Saya nggak tahu kenapa ilmuwan menyembunyikan naga ini. Saya nggak tahu. Tidak ada yang disembunyikan. Soalnya kalau enggak kan enak kalau ada naga. Kalau beneran naga ada enak. Kita nggak usah beli LPG. Apinya udah dari sana. Pernah lihat nggak? Ada kemarin saya baru lihat ya. Kadal yang bisa menyemburkan api meskipun hanya sesaat. Tuh, ternyata dari napasnya itu dia bisa memantik gas yang ya udah kadal bukan naga. Ayam yang kita lihat hari ini juga itu adalah proses evolusi yang panjang. Iya, kan? dari T-Rex kan. Betul. Iya. Terus naga nggak ada proses evolusi apa jadi kadal itu dari naga? Bisa jadi mereka punya berbagi subspesies yang sama. Nggak bisa. Nggak ada buktinya. Kalau dinosaurus ada tulang, naga nggak ada tulangnya. Gini loh, saya itu sangat mencurigai orang-orang yang menggambar T-Rex, menggambar Brontosaurus. Kenapa mereka tidak membuat gambarnya itu visualisasinya persis naga agar kita selesai gitu. Orang kalau misalnya tanya, apa buktinya naga? Itu dia punya fosil ada di museum gitu loh. Iya, makanya nggak ada. Naga kan panjang. Itu kayak ular. Yang di museum itu fosilnya naga semua itu. Enggak. Tapi orang kasih nama semua. Orang kasih nama Triceratops, orang kasih nama pendek-pendek tidak seperti naga, tidak ada kumisnya. Orang-orang ya pendek-pendek itu kan kumisnya udah luntur, udah jadi iya dong. Kumisnya naga kan kayak tulang. Lu bayangkan kalau misalnya ya kepalanya Triceratops, itu kan. Bayangkan kepala Triceratops ada tanduknya, terus ada kumisnya. Terus dia mengeluarkan api. Kan naga itu. Dari mana kamu tahu dari tengkorak seperti itu tidak mengeluarkan api? Tidak panjang yang penting. Tidak panjang. Naga Brontosaurus kan deh. Brontosaurus panjang lehernya, badannya enggak. Shenlong naganya Dragon Ball juga yang panjang lehernya kan. Tapi kan nggak ada kaki begitunya kayak Brontosaurus. Cuman ini kayak jerapah Brontosaurus tuh. Naga itu kalau kita imajinasikan kayak jerapah, ada loh tipis-tipis. Sekarang naga jerapah ada lagi. Naga ya kayak ular. Nih, kalau gitu pertanyaan yang sama, kenapa Doraemon nggak ada berarti? Kalau Doraemon kan bukan produk kebudayaan dong. Dia produk kebudayaan tapi modern dong. Itu kita bisa langsung kan modern relatif. imajinasi. Naga pada saat itu juga modern bisa jadi. Bisa jadi naga tuh Doraemonnya zaman dulu. Bro, pada waktu itu nih orang-orang suku Maya, suku Maya lagi, Viking, iya. Orang-orang itu mereka bilang, "Wih, lari ada naga." Wah, ini generasi selanjutnya harus tahu nih apa yang kita lihat. Digambar sama mereka cepat-cepat. Jangan goyang dulu naga, gambar tak. Apalagi naga bisa disuruh-suruh. Ya maksudnya ini kan umpama, ini hiperbola.
Artinya itu mereka itu sudah melihat lalu menggambar. Buktinya kenapa? Kalau misalnya orang bilang, itu kan hanya imajinasi mereka. Kalau mereka tidak pernah lihat, itu kan hanya imajinasi mereka. Kenapa suku Maya tidak menggambar kanguru? Kenapa? Kenapa tidak menggambar kanguru? Iya, kenapa? Karena kanguru itu sudah seperti anjing. Karena mereka nggak pernah lihat. Ya iya. Iya. Tapi naga mereka pernah lihat. Simple dong. Iya nggak? Logis nggak? Kalau naga itu cuma imajinasi, mereka gambar itu imajinasi. Kenapa nggak mereka gambar kanguru? Kenapa nggak mereka misalnya menggambar koala? Kalau ini berarti saya punya ada tangkapan ilmiah juga untuk ini. Manusia itu semuanya sama kan dari zaman dulu. Betul. Paling berevolusi dikit. Ya. Ada satu struktur sel di otak manusia yang mungkin ketika berhayal akan memimpikan satu objek yang sama, dan itu naga. Bisa jadi kayak gitu. Jadi itu masalah saraf. Iya kan mereka lihat. Melihat secara halusinasi. Lah. Kalau misalnya Semua orang kayak hantu nih, kayak hantu. Kenapa bentuknya yang keluar bukan koala? Hantu itu bahkan lebih tidak mungkin ada kebudayaan. Nah, tapi itu kan hantu yang kebudayaan. Ada juga hantu yang putih, yang seperti hantu itu. Semua orang sama, setuju, sepakat. Itu tidak ada di dalam misalnya cerita-ceritanya Arab Saudi. Kita nggak pernah lihat hantu yang seperti vampir misalnya. Ya tidak ada, itu udah produk kebudayaan itu. Iya, artinya kan kebudayaannya bisa beda-beda, yang imajinatif. Iya. Makanya saya bilang kalau naga itu kayaknya bukan imajinatif, itu bukan sesuatu yang fiktif karena sama. Enggak. Itu dari kadal mungkin. Jadi orang kadal bisa terbang kali, udah gitu. Karena semua kadal itu ada di seluruh dunia. Sedangkan kanguru tidak ada. Terus orang bilang begini, ya iya kan. Orang bilang kayak, kenapa naganya orang Viking dengan naganya orang Cina beda? Beda. Iya kan? Sekarang saya tanya deh. Ya contoh kadal tadi itu. Iya. Orang Sulawesi gambar kadal. Dengan orang Galapagos gambar kadal. Pasti kadalnya akan berbeda. Beda, iya sama. Orang Sulawesi bisa ada sayapnya. Sama dengan naga. Nah, sama juga dengan naga. Enggak, naga mereka itu melihat naga yang bisa terbang, mereka lihat naga yang muncul dari awan, mereka lihat naga yang dari air. Sama. Kadal itu ada juga yang dari air. Enggak, yang mereka lihat kadal cuman berhayal, udah itu aja. Nah, kok bisa melihat kadal terus berhayal? Euforia, kaget mereka tuh dalam kondisi trance, kondisi ngayal, ngablu. Bro, seberapa sakti kadal memicu semua entrance-nya orang ya? Ya kan orang Somali lagi tidur, ada kadal, gambar naga besar. Orang Indian lagi, kadal, ya, gambar naga besar. Sedang memakan atau substansi yang apa yang bisa bikin berhayal. Ketika ada naga, naga. Makanya ada monster besar. Kita juga menggambar orang dengan besar kan? Kita ngomongin kadal loh ini. Iya, kadal. Kadal nggak mungkin bisa memicu hal sebesar naga lah. Ya kan ya, kadalnya enggak. Tapi apa yang dilakukan orang itu ketika itu, gimana dia lagi makan yang bikin fly? Jadi fly dari itu digambar. Kadalnya tidak memicu, cuman orang yang melihat itu sedang high. Dan seluruh dunia orang pasti pernah high. Dan melihat kadal dan menggambar naga. Besar sekali ini. Kadalnya apaan sih? Begini ya, bro. Ini statementmu kita komparasi dengan statementku deh. Iya. Statementku tuh sesederhana adalah, kenapa naga ada? Ya, karena orang pernah melihat lalu menggambarkannya. Oke. Sederhana. Statementmu adalah, karena naga orang itu sedang fly. Karena orang sedang fly, terus kemudian dia lihat kadal, dia kaget, dia imajinasi. Dan menggambar. Bedanya cuma fly dan enggak doang, udah. Ketika orang sedang fly itu bisa melakukan sesuatu hal yang tidak diduga oleh manusia. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 2, 4. 8 kali 8, 6 kali 4. Bisa. Apalagi menggambar naga. Kayaknya lebih simpel orang lihat terus gambar deh, daripada orang harus fly dulu terus lihat kadal. Lah, Anda meremehkan seberapa besar possibility-nya semua orang di dunia ini fly, lihat kadal, gambar naga? 100%. Setiap peradaban, orang Cina fly, lihat kadal, gambar naga. Orang Indian fly, lihat kadal, gambar naga. Makanya time frame-nya kan lain-lain, nggak dalam satu hal yang bersambarengan. Ini kalau kita bicara ilmiahnya, kita bicara gagasannya deh. Sekarang kita bicara gagasannya. Kau tidak percaya naga sama sekali nih? Tidak. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang adil dan merata, kau percaya tidak? Percaya. Hukum? Percaya. Setara untuk semua orang? Percaya. Di Indonesia akan terlaksana? Percaya. Sekarang tanya kau lebih percaya hukum di Indonesia bisa menghukum semua orang setara, tanpa ada kepentingan politis masing-masing, dan lain sebagainya, ditegakkan benar-benar murni, kau lebih percaya itu akan terrealisasi, atau naga ada?
Naga. Naga itu ada. Naga itu ada. Naga itu ada. Secara gagasan naga lebih di atas daripada gagasan-gagasan kebangsaannya kita hari ini, coy. Mungkin ada benarnya. Mungkin ada benarnya kan Mungkin apa yang ada saya benarnya. bicarakan. Mungkin ada benarnya. Kenapa kalau tidak sampaikan kalau gitu ke sebanyak orang kebenaran yang mungkin ada benarnya ini? Mungkin saya akan sampaikan. Kalau teman-teman mau dengar langsung, datang aja di show spesialnya saya. Mungkin Jangan ada terlalu benarnya. gitu. Jangan terlalu gitu. Bisa jadi gini. Bisa jadi gini. Mungkin mau saya sampaikan, tapi gimana ya? Gitu Oke. kan gitu. Mungkin saya mau sampaikan. Tapi gimana caranya nih? Saya mau Ya sampaikan. tahu, pikir aja sendiri. Apa saya bikin show spesial ya? Jangan dulu. lagi. Harusnya marah. Harusnya marah. Gimana sih? Gimana sih kok suruh saya sampaikan sama orang tapi kok tidak kasih solusinya bagaimana Ya cara memang sampaikan? saya dari kasih solusi. Bukan. Ya kan tidak kasih solusi makanya kan? Ya, jadi Iya. kapan saya mau bilang kalau saya mau punya show ini? Itu juga terlalu kasar, tidak Oke. smooth. Aku bingung sekarang bagaimana aku menyampaikan banyak gagasan yang ada di Nah kan kepala itu aku ini. bagus. Iya, bagaimana caranya ya menyampaikan ini Gimana semua ya? Aku juga agar, bingung. agar orang bisa mendengar gagasan ini Ya ya. juga ya. Apa ya? Oh mungkin mencetak brosur. Cetak brosur mahal. Cetak brosur mah. Mungkin lulus kuliah cepat-cepat biar bisa Sudah menyampaikan. terlambat, saya udah lulus lama. Mungkin ditaruh di naga. Itu Hai, saya mau bisa. sampaikan gagasan. Itu bisa tapi pasti ribet. Tidak banyak yang percaya Tidak juga banyak ya. yang percaya. Orang tidak akan menganggap itu serius. Apalagi mungkin bisa dengan komedi. Komedi katamu. Iya. Komedo. Komedi monoi. Ya seperti itu. Itu komedi apa ya itu? Stand up bukan sih? Stand up komedi. Bagaimana kalau aku membuat sebuah stand up komedi spesial? Stand up Pertunjukan. komedi pertunjukan spesial dari Ari Kriting. Bener, itu menarik. Aku kasih nama apa ya? Dari yang kita bicarakan. Mungkin ada Bernadia. Mungkin ada tapi itu akan terdengar seperti konser musik. Benar juga. Mungkin Ada benarnya. Wow. Ide brilian. Ide brilian. Aku akan bikin itu sebuah special show. Mungkin ada benarnya. Tunggu. Ada di sini sudah ada. Ini sebuah kebetulan. Kau brand mungkin ada benarnya ternyata sudah ada. Dan kau akan melaksanakan. Aku akan melaksanakan ini. Dan ini karena untuk membuka wawasan semua orang, saya akan laksanakan di sebuah momen yang spesial. Kapan? Hari Pendidikan. Hari Pendidikan. Tanggal 2 Mei 2 Mei tahun ini, tahun 2026. ini 2026. Jadi mungkin ada benarnya sebuah stand up show dari Ari Hari Kriting. Keriting, tanggal Akan 2 ada Mei. tanggal 2 Mei. Betul. Dan tepatnya harus tempat yang Yahud sih dan Tempat oke. yang Yahud. Bagaimana kalau Geraha Bakti Budaya? Taman Enggak, Ismail harusnya Marzuki? tempat lain Oh, dulu. tempat lain dulu. Terlalu terlihat. Iya, terlalu. Gimana kalau di lapangan Banteng? Lapangan Banteng, tapi dengan krisis iklim hari ini kita nggak tahu apakah Panas, ya, hujan hujan. atau panas. Kurang Kita nggak cocok. pernah pas. Sebuah tempat yang harus merepresentasikan itu. Bagaimana kalau di Geraha Bakti Budaya? Jangan, kan Masih ada terlalu yang cepat itu baru lagi. yang ketiga. Gimana kalau di SPPG terdekat? SPPG terdekat. Tapi mereka kan hektik. Oh iya, sibuk ya. Pekerjaan mereka itu Tidak, sangat sibuk. pusing. Mereka harus menyediakan makanan-makanan yang bagus dan kurang bagus untuk orang banyak kan. Iya, apalagi dengan intensif segitu banyak pasti sangat Sangat hektik. Iya. Jangan sampai gara-gara kita hadir di situ, mereka nggak konsen, anak-anak jadi memakan makanan yang kurang berkualitas. dan jadi berdampak kepada Dan mereka. berdampak kepada mereka. buruk. Kita nggak Jangan mau sampai menambah hal hal itu itu. tidak terjadi kan. Iya, hal itu tidak pernah terjadi. Jadi Iya. jangan sampai Jangan gara-gara sampai kita. terjadi ya. Berarti kalau gitu Tempat yang memang untuk pertunjukan mungkin ya. saya tahu. Di mana? Geraha Bakti Budaya. Man, genius man. Genius banget. Itu kayaknya tempat yang sangat ideal. Kenapa tempat ideal? Saya pernah di tempat itu. Oh, pernah dulu ya? Ilmu hitam saya di situ. Ilmu hitam. Jadi Geraha Bakti Budaya kayaknya saya akan pakai lagi tempat itu. Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Ya sudah. Kita sudah punya nama show spesialnya. Mungkin ada benarnya. Hah? Tanggal 2 Mei 2026 di Geraha Bakti Budaya. Akan membahas apa di sana? Saya akan membahas banyak hal tentang kehidupan personalnya saya, hal-hal yang lucu yang saya alami, dan beberapa hal yang saya rasa mungkin patut kita renungkan sebagai anak bangsa hari ini. Tiket. Tiketnya di mana kalau mau beli? Ini langsung apa kasih salah dulu? Langsung. Langsung Karena kalau orang udah ini udah mau CTR Udah ini. mau CTR langsung. Ah. Call to action ya. Kalau CTA deh ya. Tiketnya itu
kayaknya bisa langsung kita bikin websitenya aja. Mungkin ada benarnya.com. Mungkin ada benarnya.com ada di situ ya, bisa Iya, ya? jadi orang nggak pusing. Beli mungkin ada benarnya show itu di mana ya? Langsung aja di mungkin ada benarnya.com. Ada di situ tiketnya, bisa Langsung beli di situ. sekarang. Mungkin ada benarnya.com untuk beli tiket di situ ya. Iya betul. Dan mulai dijual kapan? Sudah sekarang Sudah ada bisa dijual beli. sekarang. Sudah ada dibeli. Untuk 2 Mei padahal masih lama Karena saya visioner. visioner ya. Kita baru nemu judulnya tadi tapi saya Langsung sudah ya? jual tiketnya kok. Sudah berarti untuk 2 Mei 2 Mei. mungkin ada benarnya di Geraha Bakti Budaya, sebuah stand up spesial dari Ari Kriting. Iya. Dan segera beli di mungkin ada benarnya.com di situ ya. Udah ada Yes. berbagai kategori. Yes. Dan beli sekarang juga sebelum Kehabisan tiket. Kehabisan Dan tiket. tidak bisa mendengar banyak fakta-fakta tentang baiklah. Itulah ya pokoknya. gitu-gitu. Pertanyaan dari Telegram. Ada pertanyaan dari Telegram. Dulu pas kecil di kampung kalau main kelereng pernah ada yang pakai kelereng dari batu meteor nggak? Tidak. Bang Ari nggak pengen Selama- smoothing keratin nih buat smoothing lebaran. Tidak. Ini aku baca ada ketusnya. Bang Ari kalau dari bonding namanya masih Ari Kriting atau Ari Rebonding? Hahaha, kocak sekali. Fresh banget nih pertanyaan. Bang Ari next, kemari optimiskah akan ikut dalam persaingan podcast kelompok komika yang punya nama besar secara grup? Nggak berambisi. Bang Ari, apakah ilmu hitam bisa jadi senjata perang? Sangat bisa. Orang aja yang nggak tahu tuh. Bang Ari, siapa komedian yang jadi panutan inspiratif Bang Ari hingga terjun menjadi stand up komedi? Ya, itulah pertanyaan dari Telegram. Dan seperti podcast-podcast pada umumnya, kita sudah berakhir. Terima kasih banyak. Yang penting jangan lupa nonton adakah benarnya itu. Mungkin ada benarnya. Mungkinkah ada benarnya Ada itu 2 Mei di Geraha Bakti Budaya dan tiket bisa dibeli mungkinkah ada benarnya.com. Ya. Tidak usah di hahaha.com lagi. Agak panjang. Ya kepanjangan G kemarin harusnya dibilang juga tuh. Iya. Kurang God.com aja kurang udah. gampang diingat. Ya, mungkin ada benarnya.com. Mungkin ada benarnya.com. Dan tadi kita sudah tahu banyak informasi tentang Ari. Ya itu ya, pokoknya ada Iya, ya. ada Dan beberapa. mungkin ada benarnya.com. Dan seperti podcast-podcast pada umumnya, ditutup dengan sulap. Sulap. Pada umumnya podcast sulap. Sulap kayaknya nggak pada umumnya podcast ditutup sulap. Iya, iya, kurang jauh mainnya. Orang biasa itu like, share, subscribe Iya, enggak gitu. gitu. Bahasa Inggrisnya saya tahu apa? Saya tahu. Hah. I know. Kamu tahu? You know. Sulap. Itu stage Magic. pertama. Oke, magic. Bilang stop di mana aja. Stop. Stop sini, jangan diambil, ayo. Ambil. Dah. Taruh. Kasih lihat dulu ke Kasih lihat pemirsa, ke kamera, ke pemirsa, udah, ke teman-teman di sini, udah. Balikin lagi udah. Mau shuffle sendiri apa di shuffle? Shufflein aja. Ah. Untuk pertama kali di dunia sebutkan kartu itu berapa? 0. 0 apa? Merah. Itu kan. Pasti hanya mikir sampai situ, tenang dulu. Sekarang nama show-nya mungkin ada benarnya, dulu pernah ada ilmu hitam kan. Betul. Ilmu hitam biasa direpresentasikan dengan ornamen-ornamen, baik itu patung ataupun apalah yang sangat. Iya. Dan di sini kita sudah lihat ada satu. Mungkin ada benarnya kalau direpresentasikan oleh patung ya. Tapi mungkin ada benarnya juga kalau patung-patung itu menyimpan jawaban. Salah satunya adalah jawaban dari kartu yang Anda pilih tadi. Dan silakan diambil. Wow! Wow! Belum tahu. Wow! Saya nggak tahu kamu bisa sulap loh. Wow! Ini mengejutkan sih.